Baik anak-anak, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung kembali. Selamat pagi, Pak Ujung Muka. selamat pagi juga di literasi numerasi pada pagi hari ini. Di sini Pak Pram memberikan ada 5 soal, sekitar kurang lebih 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jika kita bisa membahas semuanya ya syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena waktunya yang memang terbatas. Baik, kita mulai saja. Ini soal yang pertama. Dari gambar kelihatan ya di layar kalian ya. Ada siswa ya, ada siswa-siswi yang sedang mengerjakan ujian di dalam kelas. Ini terjadi pada tatap muka ini. Nah, setelah mengikuti ulangan atau ujian matematika, ditunjukkan 5 orang siswa yang nilainya terbaik. Ini ada 5 orang atau 5 siswa. Kelihatan tulisannya? Yang pertama namanya Tika. Tika mendapat nilai 89,76. Yang kedua Wira nilainya 91,01. Yang ketiga Aditya nilainya 91,52. Titin 89,09. Dan terakhir Dian nilainya 91,43. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan. Coba kalian urutkan dulu di sini mintanya. Kalian urutkan dulu. Nilai terkecil itu diganti di nomor 1. Yang paling kecil di depan, Mbak. Ya, nilai yang paling kecil atau paling rendah kamu letakkan di nomor 1. Itu sama orangnya. Ya sama namanya toh. Nomor 1 siapa? Yang paling kecil. Titin. Titin. Ya, betul. Titin. Yang kedua, Ika. Ika. Yang ketiga, Wira. Aditya. Aditya atau Wira? Wira. Walaupun sama-sama 91, tapi dilihat setelah komanya itu ya. Dilan, Mbak. Dilan. Dian, Wira, terus yang keempat, Dian, yang kelima, Aditya. Dulu lo. Lha iku jurepne to. Wis jurepne lho. Iki ne lo, mikrofone lo, anu kamerane lo. Yang kali kambing lo. Ini hanya aku. Nah, pertanyaannya, ini ya, pertanyaan ada pada pernyataan berikut ini. Dian berdiri paling depan. Paling depan artinya di nomor 1, benar atau salah? Salah. Ya, betul. Salah. Jawabannya salah. Karena nilainya Karena yang berdiri paling depan adalah Titin. nggak nampak. Yang kedua, Titin berdiri paling belakang. Benar atau salah? Apa, Sekla? Ditulis nggak, Pak? Enggak usah. Ya, saya tulis. Salah ya, Titin berada di paling depan, bukan paling belakang. Berarti pernyataan yang kedua juga salah. Pernyataan yang ketiga, tepat di depan Wira adalah Tika. Benar ya, karena Tika di nomor 2 dan Wira nomor 3, maka Tika berada di depannya Wira. Jadi pernyataan nomor 1 ini benar, salah dan benar yang terakhir. Jadi besok Senin kan kalian sudah mengisi angket, ya kan? Nah, Senin kan mau simulasi atau latihan. Kurang lebih bentuk soalnya mungkin seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang mungkin membutuhkan perhitungan yang lebih, gitu ya. Pak. Apa? AKM-nya tanggal 30 ya, Pak ya?
Ya, untuk simulasinya tanggal 30. Tapi untuk Pakai seragam, Pak. nanti tunggu informasi lebih lanjut ya yang pakai seragam atau tidaknya. Karena masih pakai data itu yang izin siapa, yang mengizinkan siapa, yang tidak mengizinkan siapa. Ya. Jadi untuk AKM besok Senin tanggal 30 itu informasi lebih lanjutnya ditunggu saja. Ya, baik kita mulai lagi yang nomor 2. Tulis, Pak, nomor 2. Nanti yang ditulisnya nanti waktu kita menghitung bersama. Ya. Kelihatan tabelnya? Kelihatan. Ditulis, Pak. Enggak usah tabelnya, enggak usah ditulis. Nanti waktu kita menghitung bersama itu baru kita tulis. Yang kedua, uraian tertutup. Tabel berikut adalah data daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi selama 3 tahun terakhir. Program studinya ini ada kedokteran, hukum, komputer, elektro, dan matematika. Daya tampung peminat dari tahun 2017 sampai 2019 bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini adalah ketentuannya atau perintahnya. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya yang nanti akan kita bahas bersama. Daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Itu rumusnya nanti yang harus kita ikuti. Semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Nah, dari kriterianya itu atau ketentuannya ini bisa dipahami. Bisa ya? Nah, pertanyaannya ada di warna hijau ini. Pada tahun 2017, yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi apa? Hukum. Hukum. Tiba-tiba hukum. Iya. Ayo. Pak. Hukum, Pak. Jadi jangan dilihat dari daya tampungnya dan perminatnya lebih tinggi, Lian. Jangan. Kita harus menghitung dulu rumusnya masing-masing. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya, nah persen yang paling kecil itu yang memiliki keketatan yang besar. Jadi yang semakin ketat tuh persentasenya semakin kecil. Jadi kita hitung dulu untuk kedokteran. 75. Kedokteran sama dengan diktekan ya 75 per dibagi itu kita buat per aja. 75 per jumlah peminatnya kedokteran di tahun 2017 950 dikali 100 per n. Nah, coba Pak membuatkan untuk kedokteran jadi 75. Bisa dilihat di layar kalian. Ini ya penulisannya 75 per 950 kita kalikan 100%. Nih, sama dengan berapa? Iya, di layar kalian kelihatan ya tulisannya. Jadi boleh, karena kita hanya belajar sementara, kita gunakan kalkulator aja berapa biar cepat. Oke. 75, boleh kita kalikan 100 dulu. 75 kali 100 menjadi 7.500 dibagi 950 sama dengan
556315787. Berapa? 75 kali 100 dibagi. 95.000. Ya, 7.500. 7.125 loh. 75 kali 100. 500. Ya, 7.500 dibagi 950. Aku ulang terus, Pak. Nah, 7.500 dibagi 950. 7894736841. Ya, itu bukan 78 ya, tapi 7,89. Dah itu aja. Itu untuk kedokteran ya. Ditulis. 7,8%. 304 dah. 7,8%. Ya, 7,89%. 7,89. Ya, sekarang yang hukum. Hukum berarti 80. Sama ya tulisannya ya, 80 untuk hukum. 80 per 1020 dikali 100%. 80 Berarti 80 dikali 100. Jadi 8.000 dibagi 1020. 78431372549, Pak. Kita ambil 7,84. 0,84. Ya, Dikasih persen, Pak, di belakangnya. kasih persen. Untuk 60. komputer dengan cara yang sama ya, berapa itu? 60. Jawabannya hukum apa, Pak? Jawabannya hukum 7,84, makanya diikuti, jangan kemana-mana. Ayo. Nah, kamu aktif HP-nya tapi orangnya nggak ada, akhirnya datang-datang tinggalan. 7,8 7,8. 4 untuk hukum. Ya, sekarang komputer coba 60 dikali 100 dibagi 950. 63157894737, Pak. Berarti 6,31. Ambilnya itu aja. Ya, Pak. Elektro. Tadi 60 dikali berapa, Pak? Untuk komputer ketemu hasilnya 6,31 untuk komputer ya. Sekarang elektro, cara yang sama. 55 dikali 100 dibagi 750. Dibagi 55 kali 100 dibagi 750. 33333, Ya, Pak. elektro 7,333. 7,33. Matematika. Matematika 40 dikali 100 40 dikali dibagi 510. 40 dikali 100 dibagi 7,984,194. 99840031994. Ya, kok beda? di sini jawabannya 78431372549. Nah, itu juga jawabannya Pak Putra itu. 7,84. Ini punyanya Amel kalkulatornya, berarti ada yang keliru itu. Ya, kalkulatornya saya blank, Pak.
Nah, mungkin ada harusnya itu apa ya? Apa lupa itu ada banyak, ada 3 pilihan tuh yang buat beda. Untuk elektro 7,33, matematika 7,84. Nah, Berarti yang benar adalah berarti Apa Pak? Nggak kedengeran Pak. kenapa Elizabeth? Tadi yang komputer apa Pak? Nggak kedengeran. Komputer itu yang Bapak tulis di kirinya anu itu loh. 6,31 itu Pak. Ya, 6,31. Kalau elektro 7,33, matematika 7,84. Dari hasil persennya ini, maka dapat diketahui bahwa yang memiliki keketatan tertinggi program studi apa? Semakin kecil, semakin ketat. berarti komputer. Ya, betul. Berarti di sini program studinya adalah komputer. Ya. Pulpen saya hilang. Itu jawabannya. Ya. Untuk yang nomor 2 ini. Paham, anak-anak? Belum. Jadi jangan langsung asal menghitung. Diikuti saja ini perintahnya apa, disuruh menghitung seperti ini, baru kita hitung satu persatu, terus baru ketemu jawabannya. Mau nanya Pak, Apa? kok bisa dapat dari komputer itu dari mana Pak? Komputer berapa persen? 6,31. Paling kecil kan persennya. Heeh. Nah, semakin kecil persennya, semakin ketat. Oh, berarti kalau persennya kecil itu berarti jawabannya itu Pak? Ya, jadi kan di sini ada atau ketentuannya? Persentase yang kecil maka semakin besar tingkat keketatannya. Jadi kebalikan, maka yang ketat tertinggi, yang paling ketat adalah komputer karena memiliki persentase yang paling kecil dibandingkan semuanya. Ini dicatat Pak yang nomor 2. Nggak usah. Pak, Yang maaf penting- Pak, saya kembali lagi Pak, soalnya tadi listrik saya mati. Ya, bayar ya, Siva ya. Itu ya, jadi hasilnya komputer karena persentasenya paling kecil dibandingkan yang lainnya. Iya Pak. Ya, karena ketentuannya seperti itu, semakin kecil persentasenya makin besar tingkat keketatannya. Paham? Paham ya, Pak Putra hilangkan. Kita lanjut yang berikutnya. Berikutnya sama anak-anak. Ya, rumusnya juga sama, cuma di sini perintahnya beda, hanya mengurutkan yang memiliki keketatan tertinggi, keketatan terendah. Tadi yang tertinggi siapa yang paling ketat? Komputer. Ya, berarti komputer. Komputer nomor 1 ya, karena yang tertinggi dulu. Nomor 1 komputer, nomor 2. Oh, di sini nomor 8. Tahunnya beda, anak-anak. Di sini tahunnya adalah 2018. Nah, daripada kita menghitung kembali 2018 ini Pak Putra pindah menjadi 2017 saja. Perintahnya sama, cuma tahunnya saja yang berbeda. Ya, paham ya? Seenggaknya kalian paham caranya nanti seperti itu. Di sini tahun 2018 Pak Putra ganti 2017 yang sudah kita hitung biar tidak mengulangi lagi menghitungnya. Jadi yang kita hitung tadi komputer nomor 1, yang nomor 2 Elektro. ya elektro nomor 2, yang nomor 3 Hukum. boleh hukum, boleh matematika ya, tapi biasanya urutan itu sesuai dengan abjadnya, hurufnya dulu. H dan M. Yang pertama yang mana? H. Ya, yang muncul urutan huruf kan H dulu baru M toh. Maka hukum itu nomor 3, matematika nomor 4, terus kedokteran nomor 5. Nah,
Itu ya. Paham ya berarti? Paham. Paham. Ini kenapa? Pak, soalnya kan 2018. Nah, daripada kita menghitung kembali di tahun 2018 ini, ya kan? Nah, lebih baik kita ganti saja tahunnya 2017 yang sudah kita hitung. Yang penting kamu paham caranya. Tuh, Pak Putra hapus di layar kalian yang bertulisan biru. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini sama ya caranya, tapi ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Urutan persentase keketatan program studi matematika mulai dari yang paling ketat. Nah, di sini artinya kalian harus menghitung matematika saja. Tadi di tahun 2017 kan keketatannya 7,84. 84. Nah, dari 17 tadi 7,84 untuk yang matematika. Dengan cara yang sama, menghitung yang sama, ini ada berapa persen? Misalkan dari 2018, ini misalkan ya, Pak Pra nggak tahu hitungnya berapa. Ntar saya Pak Pra hitung aja biar cepat. 2. Daya tampungnya 4.000 dibagi 620. Ini kalau 2018 itu 6,45. Kalau 2019 dibagi 6,15. Nah, dari persentase ini, maka urutan persentase keketatan program studi mulai dari yang paling ketat. Paling ketat berarti tahun berapa? 2018. 18 pas 19. 19. Karena persentasenya kan paling kecil. 19 dengan 45 besar 45. Jadi 2019 dulu. Terus berikutnya 2000. 18. Ya, 18. 17. Baru 2017. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Ya, ada. Gitu ya jawabannya ya. Ya, Nah, Pak. nah, dari kita hitung. Yang terakhir, soal terakhir. Pilihan ganda. Di sini, Budi memegang selembar kertas bertuliskan 61%. Yang pilihan ganda ditulis apa enggak, Pak? Nggak usah. Nggak usah ditulis. Nanti Pak Putra kirimkan filenya saja bisa dihitung-hitung kembali nanti. Ya, atau dipelajari kembali. Berarti ini nggak ada tugas ya, Pak? Nggak ada tugas nanti. Kita belajarin aja. Yang kedua, Dinda memegang selembar kertas bertuliskan 0,7, Ade 0,68, Yuda 5/9. Di sini disuruh mengurutkan anak yang memegang kertas mulai dari terkecil Pak berdiri paling depan. Di sini ada 3 bentuk pecahan yang berbeda, persen, desimal, dan pecahan biasa. Bagaimana cara mengurutkannya yang menurut Pak Putra paling mudah? Semuanya kita jadikan ke pecahan desimal, ke desimal yang koma-koma seperti Dinda dan Ade. 61%, desimalnya berapa? 0,61. Betul, 0,61. Setelah koma ada 2 angka ya. Ya. Berarti Dinda ini setelah komanya ada 1 angka. Kita tambahin 0 paling belakang untuk mempermudah. 0,70. Di sini 0,68. Kalau 5/9, ya pakai kalkulator kalau ada di situ berapa? 0, berapa ini? 0, Bentar, Pak. 0,5. 59. 59 apa 5555555? 59. 59. Yakin? Kan, Pak? Ya.
0,5555555 atau 0,59. Yang pakai kalkulator tuh loh. 5555. Nah, 0,5555 kita bulatkan menjadi 0,56. Nah, ini sudah urut ya. Depannya kan semuanya 0. Maka yang kita lihat adalah angka paling belakang ini. Ada 61, 70, 68, dan 56. Yuda di sini yang A. Kita coba yang A ya. Yuda itu 0,56. Di sini kita ambil angka belakangnya aja, 56. Budi ada 61. Terus Ade 68. Kemudian Dinda 70. Ini sudah betul belum? Yang A. Paling kecil berdiri di depan. Berarti Yuda paling kecil di depan. Dan sesuai urutannya ya. Berarti A. Betul, berlingkari. Coba yang lainnya, yang B. Yang B Dinda 70. Ini sudah jelas salah. Ini salah Pak Pra coret. Budi di sini 61. Ini juga salah, coret. Yang B ini juga salah, coret. Salah, karena Yuda dan harusnya Yuda terus Budi. Ini salah, maka jawaban yang paling betul adalah yang A ya, yang lingkari ini. Tuh, paham anak-anak? Nah, ingat-ingat, kalau menurut Pak Putra, paling mudah mengurutkan berbagai bentuk pecahan ini, jadikanlah desimal. Itu lebih mudah, ya. Nah, sampai ini ada yang tanyakan enggak dari literasi numerasi pada hari ini? Nah, kalau enggak, setelah ini akan Pak Putra kirim filenya, file soal seperti ini di grup. Yaitu nanti terserah kalian mau kalian pelajari lagi boleh atau enggak juga boleh. Yang penting kan kita sudah belajar pada Zoom kali ini dan semuanya tadi Pak Pratanya sudah paham, tidak ada yang ditanyakan. Berarti besok ada tugas, Pak. ya ada tugas. Cuman bahasa Inggris ya, Pak? Ya nanti bahasa Inggris tunggu Pak Dodi apa tugasnya. Bahasa Inggris kuis, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi Pak terakhir ya Zoom kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Yang belum sarapan silahkan sarapan dulu. Ya, jaga jarak kalau keluar dan pakai masker. Hindari kerumunan. Kalau nggak penting nggak usah keluar, di rumah aja. Belajar atau bantu orang tua. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Bahasa Inggris tidak ada Zoom ya, Pak? Nggak ada kayaknya. Tanya Pak Dodi ya. Kalau bukan pelajarannya Pak Putra, tanya ke guru yang bersangkutan. Kan Pak Putra nggak tahu juga. Ada Zoom lagi, Pak. Tanya Pak Dodi. Kalau Pak Putra nggak ada. Tanya Pak Dodi ya. Dan Pak Putra akhiri, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa di Senin ya yang datang ke sekolah. Bertemu dengan Pak Putra. Saya mau nanya lagi, Pak. Saya mau nanya. Pas KKM itu boleh bawa HP, Pak? Belum tahu. Nanti Pak Putra tanyakan dulu ke kepala sekolah. Boleh nggak bawa HP? Pak Senin, Pak. Senin yang diizinkan masuk ke sekolah silakan datang. Ya, Pak. Makasih, Pak. Tapi harus bawa masker terus sehat. Pilek, batuk, pusing, demam jangan masuk. Walaupun diizinkan tapi jangan masuk. Karena imunnya itu rendah, nanti gampang tertular. Ya, pokoknya yang benar-benar sehat baru yang boleh masuk. Ya, gara-gara apa, Pak? Ya, dan silakan makan yang belum makan. Pak Prakhiri pertemuan Zoom pada hari Jumat ini. Sampai jumpa. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.